jenis yang mana? There are 4 types of people. Saudara mau yang jadi mana itu pilihan saudara. Tapi saya akan tunjukkan jenis-jenis manusia itu. Ya, yang pertama adalah bisa disajikan satu-satu? Nggak bisa ya? Bisa tak? Nah, pertama, people who watch things happen. Orang yang cuma bisa nonton. Penonton itu gampang ya. Berkomentar. Aduh kurang ini, mestinya kurang begitu. Satu kali ada jemaat komplain sama saya. Pak Roni, pengembalaan tuh jangan begitu. Pengembalaan tuh mesti begini. Dia banyak nasihati saya. Terus saya bilang begini, oke Pak, saya terima nasihat Anda. Tapi please, boleh nggak Bapak menggantikan posisi saya? Seminggu aja. Supaya Bapak bisa mengerti kenapa saya bersikap seperti itu. Jangan Pak, dia bilang. Nah, itu bukan bagian saya. Saudara mudah berkomentar. Satu kali orang tua saya, almarhum bapak saya, ketika masih hidup, dia itu suka nonton bulu tangkis. Dan waktu pertandingan waktu itu, saya masih kecil ya. Sekarang aja masih kecil. Lim Swee King. Ingat ya? Pak Benny, Pak Agus pasti tahu. Usia pantaran saya, Pak Hari Pujo tahu. Tapi saudara yang lain, Lim Swee King ini dulu sesudah Rudi Hartono, dia kayak disebut sebagai penggantinya. Ya. Waduh, saudara. Satu kali dalam pertandingan di All England, papa saya tuh waktu nonton papa belum bertobat ya. Papa pakai rokok begini nontonnya. Smash Swee King, smash. Swee King nggak jadi smash, saudara. Dia pukulannya yang shock gini. Waduh, terus kena net dia bilang, udah dibilang smash kok. Waduh, jengkel papa saya. Saudara tahu, itu rokoknya disudutkan di televisi. Gitu. Zaman saya kecil itu dulu ada pelindung televisi kacanya itu dari fiberglass kayak gitu, plastik warna kebiru-biruan gitu, disebutin jelas saudara. Terus saya cuma bilang kan, aduh enak ngomong tok. Papa saya kan orang Jawa, saya ngomong enak ngomong tok, sekelakoni itu loh Rek. Yang melakukan itu loh. Saudara jangan pernah jadi orang nomor 1 ini. People who watch things happen. Yang kedua, saudaraku, apa itu? People who let things happen. Ini orang-orang yang let it go. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be. Belum lahir ya kamu ya? Belum tahu lagunya ya? Lagunya dari Paul McCartney, The Beatles. Orang-orang yang membiarkan segala sesuatu terjadi. Tidak ada perasaan apa-apa dalam dirinya. Tidak ada beban untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Acu tak acu, hati-hati loh. Sekarang bangkit banyak generasi, biarin aja. Pokoknya selama nggak bersinggung sama kita, biarin aja. Saudaraku, kalau kita bersikap seperti ini, ada banyak orang sedang berjalan menuju ke neraka. Saya terkesan dengan siapa namanya itu penginjil dari Jerman yang pergi ke Afrika Selatan itu. Siapa Pak? Reinhard Bonnke. Waduh, saya baca bukunya, saya hadiri seminarnya, saya ikuti KKR-nya, saya tangkap api yang bekerja dalam diri hamba Tuhan ini. Dia berkata begitu, saudaraku. Mari kita rebut jiwa-jiwa yang sedang berlari menuju neraka. Kita hentikan mereka di depan pintu gerbang neraka dan berkata, jangan kabur ke sini. Dan kita pindahkan mereka menuju ke surga. Waduh, saudara. Ketika dia ngomong seperti ini, saya lihat ini orang punya hati untuk jiwa-jiwa. Orang ini bukan tipe seperti ini. People who let things happen. Saya juga harapkan jangan saudara nomor 2 ini. Nomor 3 adalah people who ask, what happened? Cuma bisa bertanya, ono apa toh? Apa yang terjadi? Saudara dikasih Tuhan. Cumanya, saudara coba saudara lihat. Berapa orang tipikalnya itu seperti itu. Tidak pernah mau belajar. Tidak pernah mau baca kebenaran. Ya, mengutip kebenaran dari orang lain. Saudara, gini loh, jangan mau lahir asli,
mati fotokopi. Lahirlah asli, matilah asli. Ada kelebihan hal tertentu dalam diri saudara. So itu mesti baca Alkitab, renungkan itu, ya, supaya saudara bukan cuma what happened. Ini loh jawabannya. Wah, saudaraku menjadi suara kebenaran bagi banyak orang karena ada kebenaran pada diri saudara. Apa yang harus kita kejar sekarang? Yang keempat, ini dia saudara. People who make things happen. Amin. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan saya mau yang jadi orang yang nomor 4 ini. Angkat tangan saudara. Saya mau menjadi orang-orang yang membuat sesuatu menjadi ada. History maker, pembuat sejarah. Saudara, ini tidak mesti nunggu gede-gede dulu. Tidak mesti nunggu saudaraku nanti jadi Perdana Menteri Singapura dulu baru bisa melakukan ini. Small things. Yesus berkata, kamu setiap perkara kecil, aku akan memberikan perkara-perkara besar dalam dirimu. Mari lakukan sebatas apa yang dulu Tuhan percayakan dalam diri saudara. Karena ketika kamu setia dengan apa yang kamu lakukan, kamu akan membawa perubahan. Kamu menjadi agen perubahan dalam kehidupanmu. Tetapi untuk bisa mengalami nomor 4 ini, people who make things happen, kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan ini sebentar yang mau saya ajukan kepada saudara. 5 pertanyaan ini will bring you to the right race in your life. Kamu tidak akan menyimpang daripada race yang Tuhan berikan. 5 questions that control the human race. The first question is, who am I? Aku ini siapa ya? Saya ini di Jakarta, banyak ketemu orang, sudah punya istri, punya anak, atau punya suami, masih bingung, saya ini sebetulnya siapa? Kalau ada orang betul-betul, misalnya, ya, orang namanya Anton misalnya, Pak, saya ini sebenarnya siapa? Saya akan bilang gini, Anton, bukan itu maksud saya, bukan menyebutkan namamu. Posisimu di hadapan Tuhan itu kamu siapa? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Terus, is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Ketinggian. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Alkitab berkata 1 Petrus 2:10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Ya, holy nation. Kita bangsa yang kudus. Lalu kalau kita di konteks gereja kita, I am rock. Saya kalau orang tanya, Pak Roni, orang Jakarta, gerejanya apa namanya Pak? Rock. Saya jawab begini, what? Apa itu Pak? Kok begini Pak? Kabaran, kita punya Allah Bapa, Allah Putra. Lalu apa maksudnya rock? Saya bilang, representative of Christ Kingdom. Wah, mantap. Haleluya. Rock. Mari, 1, 2, 3, katakan. Ayo. Wah, kita perwakilan dari kerajaan yang tak berkesudahan. Pertanyaan kedua, where do I come from? Wah, saya ini asalnya dari mana ya? Oke, saya kasih peragaan dulu lagi. Robi, mari kemari. Supaya kamu ingat, kemanapun kamu pergi, Christ in you, the hope of glory. Ya, sini dong. Sedap. Nah, saya mau tunjukkan begini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Daud,
Open up the sky. Kalau orang Jawa lain, saya juga orang Jawa kan. Open up the sky. Tapi saya lihat Bande kamu khotbah dalam bahasa Inggris. Amin. Amin. Oke. Saudara, saya tunjukkan lagi ya, jangan bosan-bosan dengan ilustrasi ini, tapi different perspective. Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, menurut God's image. Kata image, dengar saya, kata image itu selain gambar Tuhan, image itu mengandung arti yang kedua adalah karakter. Katakan bersama saya, karakter. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Di dalam diri saudara terkandung seharusnya karakternya Tuhan. Makanya untuk menjadi pribadi yang berkarakter seharusnya itu bisa bagi orang percaya asal dia mau tunduk pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena ketika menciptakan serupa segambar, itu berbicara sekarakter dengan Tuhan. Ya, jadi kalau sekali jangan sampai jawab begini, gue ya begini nih. Memang dulu dari kakek nenek moyang gue itu orangnya gitu keras-keras semuanya. Lu jangan nuntut macam-macam sama gue ya begini nih, nggak bisa. Ya, saudara mesti jawab begini. Dan di dalam gue ini ada karakter Kristus. Kalau gue sampai kasar seperti ini, memang salah gue ini. Gue mau berusaha untuk berubah. Dan gue pasti bisa berubah. Karena sebetulnya aslinya gue diciptakan serupa segambar. Ada karakter Tuhan dalam diri saya. Amin. Terima kasih, Robi. Terus, apa lagi? Why am I here? Kenapa ya aku ada di sini? Untuk apa aku di sini? Saudara, saya harus beritahu saudara harus mengerti loh. Kenapa kamu di Singapura? Kenapa kamu ditempatkan di Batam? Ya. Kenapa saya harus di Batam? Kenapa saya harus seperti saya di Jakarta? Saya harus mengerti. Miles Monroe dalam satu bukunya, saya ini sekarang jadi banyak pelajari buku-bukunya, khotbah-khotbahnya, pengajarannya. Karena saya lihat ini orang satu ini revolusioner di dalam hal pengajaran, saudara ya. Dan saya suka sekali prinsip-prinsip yang diajarkan. Saudaraku, dalam salah satu bukunya, dia menekankan bahwa sebetulnya keberadaan kita ini bukan cuma sekedar ada. Dia bilang begini, the greatest tragedy in our life is not death. Dia bilang. Tragedi terbesar dalam hidup ini bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam hidup ini adalah life without a purpose. Hidup tidak ada tujuannya. Ya, waduh saudaraku, saya harus beritahu saudara di sini ada tujuannya. Saudara, hidup ada maksud Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam diri saudara. Saya harus beritahu sekali lagi, saya ingatkan, saudara perwakilan kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan saya beritahu, Tuhan menebus saudara karena Tuhan membutuhkan saudara supaya rencananya dinyatakan lewat hidup saudara. Dan salah satu rencananya disebutkan adalah dia mau supaya kingdom family, keluarga kerajaan, menjadi nyata di muka bumi ini. Makanya Yesus membenci perceraian. Kenapa perceraian dibenci? Karena merusak program keluarga kerajaan dinyatakan di muka bumi ini. Oke, jadi ngerti ya, kenapa saya harus ada di sini? Yang terakhir, pertanyaan keempat, ada 5 pertanyaan. What can I do? Saya masih kecil dulu ada satu lagu. What can I do? Ingat? Oh, kamu belum belajar ya? What can I do? Apa yang harus aku lakukan? Saudaraku, sederhana saudara. Seluruh aspek hidup kita buat sebuah keputusan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nyanyi sama-sama.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. What can I do? Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, preach the gospel, beritakan Injil. Saudaraku, pengalaman untuk menyampaikan kabar baik. Saya percaya banyak kesempatan yang harus kita kerjakan di Singapura. Singapura nggak ada larangan untuk menyampaikannya, kan? Ketika duduk di MRT, ketika duduk di bus atau apa, interaksi dengan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran. Saya punya beberapa pengalaman menuntun orang-orang datang kepada Kristus. Habis itu, sukacitanya luar biasa. Saya ingat, saudaraku, satu kali saya pimpin rombongan ke Israel bersama istri saya. Kita pesawat apa waktu itu? Turkish Airlines. Dan saya lihat rombongan Indonesia menguasai badan pesawat. Penuh orang Indonesia. Berapa rombongan. Lalu di depan tuh banyak bule-bule. Bisnis kelasnya. Ya, ekonomi bagian belakang TKI. Di tengah rombongan Israel. Wah, saya lihat-lihat, saudaraku. Aneh. Di belakang sana ada satu orang yang saya tahu persis wajahnya bukan orang Indonesia. Nah, saya ini, Anda tahu sendiri ya, saya ini kalau sudah duduk, perhatikan, saya tidak akan pernah duduk lalu lihat ke depan, terus sampai akhir pertemuan lihat ke depan tanpa melihat ke belakang. Yang saya lakukan adalah mesti tola-tola ini, mesti muter dulu gitu. Itu kebiasaan saya. Ya, nah di sana saya lihat ada orang itu duduk di pojok sana. Lalu saya bilang sama istri saya, sebentar ya, kok ada orang asing di sana. Saya dekati orang itu, saya kenalan. Oh, ternyata dia orang Australia, kerja di Sydney. Ngobrol-ngobrol di belakang, saya tanya, loh, kamu mau kemana? Oh, aku mau ke Istanbul. Oh ya, kamu kerja apa? Dia cerita kerja. Tahu-tahu dia ngomong gini sama saya. Kamu harus tahu, aku pergi ini, aku lagi marah sama istriku. Oh ya? Dia bisa ngomong gitu. Aku tidak sangka istriku bisa berselingkuh sama temanku sendiri. Dia ngomong banyak, saudaraku. Nah, saudara tahu ketika ada problem disampaikan orang lain buat saya, kesempatan. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. What can I do? Yes, I will tell you a good things. Dan saya ceritakan kepadanya dia satu pribadi. Ya, yang namanya Yesus itu. Sederhana saya tahu bahasa Inggris saya tidak bagus kan. Saya cerita tentang dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, rela mati kayu salib menebus dosaku dan dosamu. Dia menanggung segala penderitaanmu, beban pikiranmu. Saudaraku, tidak lama kemudian kami pada satu titik di mana saya duduk di sebelahnya dia lebih dekat lagi untuk mendoakan dia. Saya doakan dia. Oh, saudaraku, bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Lalu kemudian selesai didoakan, saudaraku, dia berseri-seri. Dia berkata gini, do you have a Bible? Waduh, setahu saya ini bawa Alkitab bahasa Indonesia. Saya coba dekati istri saya, sayang, kamu bawa Alkitab apa? Enggak, kebetulan dia bawa Alkitab King James Version. Saya boleh enggak Alkitab kita kasih orang itu? Boleh, kita kasihkan. Sudah tahu sama orang, ini bukan orang, dia orang Muslim. Dipeluk Alkitab yang kami berikan, saudara. Dia berkata, aku mau baca buku ini. Mendarat, saudaraku. Itu sukacitanya, saudaraku. Habis memberitakan nama Yesus ke orang lain itu, saudaraku, ada berapa sukacita mengalir. Haleluya. Saya sering ketemu orang Kristen. Oh, enggak sukacita ya. Sukacitanya kalau ada lucu-lucu di gereja. Habis itu pulang ya sedih lagi. Kenapa? Saya temukan. Enggak ada di Singapura ini Pak Hari. Ini di daerah Kutub Utara, bagian pedalaman yang dia dalam buat tujuan malam yang kata jalan yang butuh. Kebanyakan mereka tidak pernah beritakan Injil. Tidak ada the spirit of joy in their life. Tidak ada sukacita, letupan lagi. Kenapa? Sudah membeku hatinya. Tidak pernah telling to someone.
the good news. Mau hidup dalam sukacita? Mau rohmu menyala-nyala? Sharingkan firman, kebenaran. Sharingkan Yesus, nama Yesus itu loh. Jangan sharingkan nama gereja loh ya. Sharingkan Yesus. Saudara, begitu orang mau terima, nggak terima, urapan sukacita langsung turun. Satu pesawat, satu kali saya naik. Karena saya harus go show dari Surabaya menuju ke Makassar. Saya beli kelas ekonomi di airport langsung. Lalu saya bersyukur. Mau masuk pesawat oleh pihak penerbangan, saya di-upgrade. Rupanya ekonominya penuh, saya di-upgrade ke bisnis. Gratis upgrade-nya. Wah, saya sih mau aja ya. Nah, beberapa kali saya terbang juga saya alami gitu. Termasuk pergi ke Hong Kong, apa semua gitu ya. Beli ekonomi, ya maskapainya bilang, Bapak di-upgrade. Wah, kan Garuda juga begitu. Beli ekonomi, upgrade. Wah, jasanya ini membuat orang jadi upgrading saya. Haleluya. Berapa kali seperti itu. Nah, saya duduk di kelas, bisnis kelas. Waktu saya ke sana, saudara, di sebelah saya situ ada seorang wanita cantik. Persis, dia duduk di sebelah jendela, saya di sampingnya. Saudara yang tidak pernah naik bisnis, itu sebelah jendela cuma, pokoknya isinya cuma dua saja, sadar. Kayak doain. Nah, wanita itu saudaraku cantik sekali. Saya tidak pilih-pilih tempat loh ya. Itu memang sudah disediakan sesuai nomornya loh ya. Boleh naik bis ya bisa pilih. Sebelah saya. Terbanglah pesawat itu. Cuaca goncang, hujan waktu itu. Ngobrol-ngobrol. Waktu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba wanita ini cerita. Saya ini hidup tidak bahagia, Pak. Kok aneh kan? Apa hubungannya dia ini kok cerita seperti saya? Dia cerita bahwa saya ini hidup, saya ini perlu banyak tekanan. Saya tidak bahagia mengalami kehidupan kok ya seperti ini ya, Pak. Setelah dia ngomong gitu, dia tutup mulut gini. Saya kok banyak ngomong sama Bapak ya? Saya belum kenal sama Bapak. Nah, buat saya, kesempatan. I know what must I do for you. Saya bilang ini, maukah kamu bahagia? Mau, Pak. Saya ceritakan, Yesus Kristus. Haleluya. Sederhana. Seperti yang tadi, turun ke dalam dunia. Rela mati bagi dosa-dosa, bagi korban. 10 menit sebelum mendarat, saudara. Cuaca goncang waktu itu. Saya tantang dia. Maukah kamu membuka hati? Dia bukan orang Kristen, sekali lagi ya. Bukan orang Kristen. Maukah kamu membuka hatimu bagi Yesus yang sanggup mengubah hidupmu? Masuk dalam hati. Mau. 10 menit sebelum mendarat saya tutur dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan dia menangis, saudaraku. Sudah, amin. Dan dia melanjutkan perjalanan menuju ke Ambon. Saya turun di Makassar. Turun Makassar itu saudara menginjakkan kaki itu. Sukacitanya saya. Saya jalan tuh nggak biasa gini. Nggak jalan gini. Apalagi gini jalannya. Aduh kan banyak orang Kristen jalannya gini saudaraku. Kayak jalan kayak kementul-mentul. Satu jiwa Tuhan. Saudara, itu bukan cuma tugasnya pendeta atau penginjil. Semua orang percaya. Saudara mesti menyaksikan siapa Yesus yang saya percaya itu. Terus yang terakhir sekarang, kemana tujuanku? Kemana aku akan pergi? What is my destination? Itu yang terakhir. Saya harus pergi kemana sesudah ini? Tujuan hidup saya apa? Saudara, where am I going? What is my destination? Ini harus kita jawab, saudara. Ya, saya harus beritahu pada saudara, orang Jawa itu enak ya. Ingat dulu di Sidoarjo, orang tua ngomong apa? Urip ning dunya iki mek mampir ngombe. Hidup di dunia ini cuma singgah untuk minum. Karena ada perjalanannya selanjutnya dalam hidup ini. Saya harus ingatkan bahwa ada eternity, kekekalan di depan kita, saudara. Kekekalan itu, mari kita ambil di mana kita memerintah bersama Yesus.
Amin. Saya tidak cuma bicara tentang naik ke surga, masuk surga. Masuk surga itu bonus. Buat saya, di surga kalau tidak ada Yesus ya sepo, ya tidak enak. Ya kan? Oleh sebab itu, tujuan kita bukan surga. Tujuan hidup. The goal of our life is not heaven. The goal of our life is to be like Jesus. Saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Perjalanan hidup saya menuju kemana? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Matius pasal 5 ayat 48, Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna." Pak, saya masih manusia. Nah, Christ in you, the Holy Spirit in you. Jadi alasan untuk menjadi sempurna bukannya tidak mungkin, menjadi mungkin. Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kuasa ada di dalam diri kita. God's image ada dalam diri kita. Karakter Tuhan ada dalam diri kita. Berarti kita tinggal seperti Bu Temi, mengeluarkan semua yang di dalam ini menjadi kenyataan. Itu yang akan kita kerjakan bersama-sama. Saudara siap? Karena sebentar kita akan masuk pengurapan. Maka ada minyak urapannya, Pak? Sudah siap. Boleh ditaruh di itu, ada piring kecil. Dan memang di perjanjian baru enak, tidak perlu kayak dulu. Dulu tuh minyak urapan tuh harus ada khusus minyaknya. Ya, tidak boleh seperti ini baby oil. Kalau tidak ada baby oil, mana orang-orang di Jawa sana minyak kletik, minyak goreng. Ya, kalau nggak ada minyak goreng, saudaraku, ya minyak wangi juga tidak apa-apa. Kadang-kadang orang sayang minyak wangi kan. Lihat ini, ya paling sial nggak ada ya Papung oil. Habis itu jemaatnya keluar matanya sayup-sayup. Yang pedes. Iya, kayak kecil Papung gitu loh. Saya menjelaskan begini. Ini bukan tradisi gini ya, saudara. Saya ini tinggal di Jakarta sudah 5 tahun. Jakarta itu aneh. Kalau kebaktian yang punya urapan penuh. KKR disertai urapan pembebas krisis. Wih, KKR disertai urapan pengundang berkat. Wih, KKR disertai urapan pembelah laut. Sudah power kuasa. Satu kali saya cerita begitu, ada jemaatnya untuk saya. KKR disertai, jemaatnya untuk saya. Pembelah duren. Loh, kok bisa gitu? Saya tanya. Pembicaranya dari Medan, Pak. Orang Medan gaya duren. Saudaraku, sehingga jadi bahan komoditas untuk bisa mengundang masa datang. Saudara, saya kasih tahu lah ya. Pengurapan akan diberikan Tuhan dengan tujuan. Saudara boleh maju ke depan minta urapan. Tapi kalau saudara cuma cari sensasinya kerenyeng-kerenyeng, saudara cuma terima minyaknya tanpa menerima urapannya. Paham maksud saya? Yang saya mau saudara alami siang ini adalah saudara terima minyak urapan, terus komplit. Bukan karena minyaknya tok. Di Jakarta ada gereja-gereja yang pakai minyak urapan, dijual belikan malah. Kemana-mana kalau tidak ada minyak urapan rasanya tidak sakti. Saya bilang itu pembodohan. Minyak urapan dijadikan main-main. Sehingga akhirnya saya pernah satu kali KKR di sebuah lapangan, saudara. Selesai KKR saya turun, ibu-ibu di belakang bawa botol-botol minyak banyak. Loh, saya tanya, kenapa Bu? Pak Pendeta, tolong tumpangi tangan, doakan minyak-minyak ini. Loh, untuk apa? Minyak urapan. Terus kemana? Supaya kamu bawa kemana-mana, Pak. Saya bilang, saya tidak mau mendoakan seperti itu. Saya tinggalkan kumpulan ibu-ibu. Saya tahu mereka kecewa sama saya. Tapi lebih baik saya melakukan begitu daripada saya membodohi umat. Nanti bisa dipakai sama mereka untuk apa, saudara? Untuk klinik-klinik. Ya. Kalau tidak ada minyak urapan rasanya nggak lega. Itu di Jakarta. Dan juga di Indonesia Timur banyak seperti itu. Singapura nggak ada seperti itu. Saya mau ajak saudara mengerti dalam Alkitab Keluaran pasal yang ke mana Alkitab tadi di sini saya? Keluaran pasal yang ke 30. Saya akan tunjukkan sebelum kita terima urapan.
Syarat-syaratnya ada di sini. Sorry, Keluaran 29 ayat yang ke-22. Keluaran 30 ayat 22. Keluaran 30 ayat yang ke-22 mulai. Ya. Ini tidak ubahnya dengan minyak baby oil yang lain. Ya. Saudara bisa pergi ke Israel bawa botolan-botolan minyak urapan. Tapi kalau di dalamnya tidak dibubuhi tangan Tuhan, maka minyak itu tidak ubahnya dengan minyak-minyak yang lain.